Timnas Indonesia tengah bersiap menjalani dua laga persahabatan internasional yang tergabung dalam agenda resmi FIFA di September tahun 2025. Dua pertandingan penting tersebut akan mempertemukan skuad Garuda dengan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September dengan kedua laga dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya. Pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba biasa, melainkan bagian dari rangkaian persiapan timnas menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun, persiapan tim yang dilatih Patrick Kluivert itu sempat terusik oleh kabar mundurnya salah satu bek andalan, Miss Hilders. Pemain FC Twente berusia 24 tahun itu memilih untuk tidak memperkuat timnas dalam dua laga persahabatan ini. Alasannya, ia tengah fokus menyelesaikan proses perpindahan klub barunya di Belanda. Keputusan ini sontak menimbulkan sorotan luas, tidak hanya dari publik sepak bola Indonesia, melainkan juga dari mantan bintang timnas Belanda berdarah Maluku, Simon Tahamata. Simon yang dikenal peduli terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, menyoroti sikap Hilders yang dinilainya kurang mencerminkan komitmen penuh kepada timnas. Bagi Simon, panggilan membela Garuda bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kehormatan yang harus dijalani sepenuh hati. Persiapan serius jelang kualifikasi Piala Dunia, pelatih Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk menghadapi Taiwan dan Lebanon. Daftar tersebut terdiri dari kombinasi pemain lokal, pemain diaspora, hingga 3 nama baru hasil proses naturalisasi, Miliano Jonathans, Morozil Citra, dan Adrian Wibowo. Kehadiran mereka menambah kedalaman skuad Garuda. Langkah ini tidak lepas dari kebutuhan Indonesia untuk menghadapi lawan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pada fase tersebut, Indonesia dipastikan tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim dengan reputasi tinggi di Asia. Laga kontra Taiwan dan Lebanon diproyeksikan menjadi simulasi penting, terutama untuk menguji variasi taktik sekaligus menyatukan chemistry para pemain baru dengan skuad inti. Dalam situasi ini, setiap kehadiran pemain tentu berarti banyak. Maka, ketika nama Miss Hilders mundur, publik menyorotinya dengan rasa kecewa. Hilders sejatinya salah satu bek yang cukup diandalkan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di kualifikasi Piala Dunia ronde sebelumnya. Kemampuan defensifnya, ketenangan dalam menguasai bola, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat posisinya cukup vital. Keputusan Miss Hilders yang mengejutkan dalam keterangan resmi, Hilders menyatakan bahwa ia tengah fokus pada urusan perpindahan klub. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, media Belanda menyebut bahwa Hilders sedang menegosiasikan kontrak dengan klub baru di Eredivisie setelah sebelumnya membela Twente FC. Fokus pada urusan transfer inilah yang membuatnya meminta izin tidak bergabung dengan timnas untuk FIFA di kali ini. Bagi sebagian pemain profesional, memang wajar apabila ada prioritas pada masa-masa krusial seperti transfer. Namun, untuk tim nasional, keputusan itu sering dianggap mencederai komitmen. Terlebih, laga ini merupakan bagian dari persiapan jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia, di mana konsistensi kehadiran pemain diaspora sangat dibutuhkan untuk memperkuat tim. Keputusan Hilders dianggap sebagai kehilangan, apalagi saat lini pertahanan Indonesia tengah membutuhkan stabilitas. Hilders bukan hanya sosok bek tengah dengan kualitas Eropa, tetapi juga punya kemampuan beradaptasi dengan gaya main yang diterapkan Kluivert. Absennya Hilders jelas menambah pekerjaan rumah bagi sang pelatih untuk mencari kombinasi baru di jantung pertahanan. Sorotan Simon Tahamata. Simon Tahamata, mantan pemain Ajax Amsterdam yang juga pernah membela timnas Belanda, termasuk salah satu sosok diaspora senior yang konsisten memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai keputusan Hilders sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan dari sisi komitmen. Menurut Simon, panggilan timnas adalah kehormatan yang tidak bisa dijalani setengah hati. Pemain boleh saja memiliki kepentingan pribadi, seperti keluarga atau karier klub, tetapi ketika sudah memilih jalur membela Indonesia, maka harus ada konsistensi. Timnas Indonesia punya hak untuk memanggil pemain karena mereka harus melakukannya. Mereka harus membela timnas, kata Simon. Jika ia ingin bermain di sini, dia akan melakukan segalanya untuk bisa bermain di sini. Namun, tidak setengah-setengah.
Pernyataan itu bukan hanya ditujukan kepada Hilgers, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Simon mengingatkan bahwa komitmen bukan sekadar hadir di lapangan, melainkan juga menghormati perjuangan para supporter. Supporter sebagai faktor utama. Simon menekankan pentingnya memahami pengorbanan besar dari para supporter. Dalam setiap laga timnas, puluhan ribu penonton hadir ke stadion, bahkan rela menempuh perjalanan jauh, serta mengeluarkan biaya tidak sedikit. Dukungan itu merupakan energi besar yang seharusnya dihargai pemain. Lihat saja berapa banyak orang yang datang ke stadion di sini. Jobika maksimalnya 60.000 orang datang untuk menyaksikan mereka. Mereka ingin menikmati, ucap Simon. Setiap anak muda di sini ingin menaruh nama mereka di belakang jersey timnas. Mereka ingin melihat bagaimana rasanya bermain untuk tim. Mari kita berharap itu akan membaik. Dengan kata lain, membela timnas Indonesia bukan hanya soal menjalani pertandingan, melainkan juga memikul tanggung jawab moral terhadap jutaan pendukung. Simon menegaskan, pemain harus menempatkan diri sebagai representasi bangsa, bukan hanya sebagai individu. Pentingnya konsistensi pemain diaspora. Fenomena pemain diaspora yang membela Indonesia memang membawa dampak positif. Mereka biasanya datang dengan kualitas teknik, fisik, dan pengalaman bermain di Eropa. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Ilken Baget, hingga Jay Idze sudah menunjukkan kontribusi signifikan. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada konsistensi komitmen mereka. Hilgers yang sebelumnya sempat tampil gemilang, ini dianggap mencoreng sedikit kepercayaan publik. Simon Tahamata melihat hal ini sebagai sinyal peringatan. Ia berharap agar pemain-pemain diaspora lain tidak mengikuti jejak serupa, melainkan menunjukkan totalitas. Pasalnya, jika komitmen tidak terjaga, potensi benturan dengan publik bisa saja muncul. Supporter Indonesia dikenal loyal, tetapi juga kritis ketika merasa dikecewakan. Oleh karena itu, setiap pemain harus menjaga hubungan harmonis dengan publik melalui sikap profesional. Tantangan Kluivert dalam menjaga soliditas tim. Patrick Kluivert sebagai pelatih menghadapi tantangan besar. Ia bukan hanya harus meracik taktik untuk mengalahkan Taiwan dan Lebanon, tetapi juga menjaga soliditas mental pemain di tengah absennya Hilgers. Kluivert harus memastikan bahwa kekosongan di lini pertahanan bisa segera ditambal oleh pemain lain yang tidak kalah potensial. Pilihan ada pada sosok Ilken Baget, Rizky Ridho, atau bahkan Jay Idze yang bisa digeser perannya. Selain itu, keberadaan Moro Ziljutra sebagai pemain baru juga bisa memberikan alternatif di lini belakang. Namun, lebih dari sekadar taktik, Kluivert perlu membangun mentalitas kolektif yang kuat. Absennya satu atau dua pemain seharusnya tidak mengurangi semangat tim. Justru, momentum ini bisa menjadi motivasi bagi pemain lain untuk unjuk gigi dan membuktikan diri layak menjadi bagian penting timnas. Laga uji coba yang penuh makna. Meski berstatus laga persahabatan, duel kontra Taiwan dan Lebanon syarat makna. Taiwan memang bukan lawan yang selevel Korea Selatan atau Jepang, tetapi mereka punya organisasi permainan yang cukup disiplin. Sementara Lebanon dikenal dengan gaya bermain fisik dan pragmatis yang sering merepotkan tim-tim Asia Tenggara. Bagi Indonesia, dua laga ini adalah kesempatan membuktikan diri sekaligus mengukur kesiapan. Hasil positif bukan hanya akan meningkatkan ranking FIFA, tetapi juga membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi dua raksasa Asia pada Oktober. Dalam konteks ini, absennya Hilgers memang terasa, tetapi bukan alasan untuk menurunkan semangat juang. Komitmen adalah kunci. Peringatan Simon Tahamata menjadi refleksi penting bagi seluruh pemain timnas. Komitmen bukan sekadar hadir di lapangan, tetapi juga menunjukkan sikap profesional di luar pertandingan. Ketika seseorang memilih membela Indonesia, berarti ia telah mengikatkan diri pada tanggung jawab moral terhadap bangsa dan supporter. Bagi Simon, talenta saja tidak cukup, dibutuhkan kerja keras, kedisiplinan, dan dedikasi penuh. Pemain boleh memiliki kepentingan pribadi, tetapi ketika berkaitan dengan timnas, seharusnya prioritas tetap diberikan. Keputusan Miss Hilgers mundur dari timnas Indonesia di AFIFA McD September tahun 2025 memang mengecewakan. Namun, hal ini juga menjadi momen penting untuk mengingatkan bahwa membela Garuda bukan sekadar pilihan karier, melainkan sebuah kehormatan.
Simon Tahamata dengan tegas mengirimkan peringatan bahwa setiap pemain harus memiliki komitmen penuh, bukan setengah hati. Kedepan, tantangan timnas Indonesia semakin berat. Arab Saudi dan Irak menanti di babak kualifikasi, dan hanya dengan persiapan matang serta dedikasi penuh, Garuda bisa mengukir prestasi. Oleh karena itu, semua pemain baik lokal maupun diaspora harus menyatukan langkah, menjaga komitmen, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.